Bagaimana membuat presentasi yang menarik dan juga diperhatikan? Jika pertanyaan tersebut juga menjadi pertanyaan Anda saat ini, saya Haruna Binham, di video ini Anda akan temukan jawabannya. Karena di sini saya akan tunjukkan rahasia membuat presentasi yang menarik dan juga diperhatikan, yang bisa Anda terapkan untuk presentasi Anda berikutnya. Ada 5 tips yang akan saya sharingkan. 5 tips tersebut adalah, yang pertama, ciptakan kesan pertama yang menarik dan meyakinkan. Terkait dengan menciptakan kesan pertama yang menarik dan meyakinkan, ada 4 poin penting harus Anda lakukan, harus Anda optimalkan. Yang pertama adalah penampilan. Jadi apapun presentasi Anda harus berpenampilan menarik, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian poin yang kedua, slide pembuka. Biasanya pada saat kita melakukan presentasi, sebelum kita berbicara, yang tampil lebih dulu itu adalah slide kita, yaitu slide judul atau slide pembuka. Supaya audiens tertarik, bahkan sebelum Anda berbicara, maka slide judul atau slide pembuka yang Anda buat harus menarik secara visual. Kemudian, untuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah cara Anda memperkenalkan diri. Jika Anda adalah seorang pembicara yang diundang, Anda sebagai narasumber diundang dalam kegiatan seminar ataupun yang lain, maka Anda harus memperkenalkan diri Anda dengan cara yang tepat, dengan cara yang meyakinkan. Karena itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan audiens terhadap diri Anda. Biasanya kalau saya pribadi, saya mempersiapkan CV. Saya siapkan CV saya semenarik mungkin. Di dalam CV tersebut ada nama, kemudian profesi atau aktivitas yang Anda lakukan, kemudian karya, misal Anda punya karya seperti buku ataupun yang lain, Anda boleh masukkan juga. Kemudian prestasi, misal Anda punya prestasi, Anda boleh masukkan juga. Kemudian juga Anda masukkan pengalaman Anda sebagai narasumber. Kenapa perlu mempersiapkan CV yang menarik? Karena biasanya sebelum kita tampil, kita terlebih dahulu diperkenalkan oleh MC. Agar MC-nya tidak salah dalam memperkenalkan kita, maka kita harus mempersiapkan CV-nya, maksudnya CV kita sebagai pembicara, kemudian kita serahkan nanti ke MC. Agar pada saat dibaca, tepat sesuai dengan keinginan Anda. CV-nya dapat meningkatkan kredibilitas Anda, sehingga Anda lebih dipercaya. Kemudian poin yang keempat itu adalah cara Anda membuka presentasi. Kesan pertama yang Anda ciptakan, dari mulai Anda salam, itu juga akan sangat berpengaruh. Untuk itu, pembukaan harus Anda pikirkan dengan baik, Anda persiapkan dengan seksama, Anda pilih pembukaan yang dapat menarik perhatian audiens, dapat memotivasi mereka untuk mendengarkan presentasi Anda berikutnya. Ada berbagai macam teknik untuk membuka presentasi. Di antaranya Anda bisa buka dengan menggunakan cerita, kemudian Anda bisa buka dengan menggunakan quotes, dengan menggunakan pertanyaan, bisa juga menunjukkan data dan fakta, atau Anda jelaskan manfaatnya, jelaskan manfaat dari topik yang Anda bahas, ataupun yang lainnya. Intinya, persiapkan pembukaan Anda, sampaikan dengan percaya diri dan meyakinkan. Sehingga kesan pertama yang terlihat oleh audiens akan menarik, membuat mereka yakin, membuat mereka percaya dengan Anda sebagai seorang pembicara. Itu tadi adalah cara pertama membuat presentasi menarik dan juga diperhatikan. Kemudian cara yang kedua atau tips yang kedua adalah buat dan gunakan slide yang menarik perhatian. Dalam menjalankan presentasi, khususnya dalam menjalankan presentasi di era modern seperti sekarang ini, slide memegang peranan penting. Karena slide yang baik itu mampu menyederhanakan pesan, membuat
pesan presentasi mudah dipahami, mudah diingat oleh audiens. Kemudian slide yang menarik secara visual akan meningkatkan nilai dan daya tarik dari presentasi itu sendiri, serta meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang pembicara di hadapan audiens. Untuk itu, pada saat Anda melakukan presentasi dengan menggunakan slide, buatlah slide yang baik, yang menarik secara visual. Slide yang baik, yang menarik secara visual itu memiliki beberapa kriteria, di antaranya teksnya ringkas, hanya menampilkan poin penting dari pesan presentasi yang Anda sampaikan. Kemudian idealnya satu slide itu berisi hanya satu pesan. Misal ada beberapa poin yang ditampilkan dalam satu slide, bisa ditambahkan animasi sehingga nanti bisa disampaikan satu persatu secara berurutan. Lalu menggunakan visual pendukung yang berkualitas, yang relevan dengan kontennya, kontrasnya terjaga dengan baik. Kemudian menggunakan kombinasi font, kombinasi warna yang konsisten, kombinasi warnanya sesuai dan digunakan konsisten di keseluruhan slide presentasi. Lalu setiap elemen yang dimasukkan pada slide, yang ditampilkan pada slide tertata dengan baik, dan juga menggunakan animasi dan juga transisi dengan efektif. Itu adalah beberapa kriteria slide yang baik, yang menarik secara visual. Jadi untuk presentasi Anda berikutnya, pada saat Anda membuat slide, gunakan kriteria yang tadi sudah saya sebutkan untuk slide Anda. Itu adalah tips kedua atau cara yang kedua untuk membuat presentasi yang menarik dan juga diperhatikan. Kemudian tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah optimalkan cara Anda mendeliver pesan. Optimalkan public speaking Anda. Membahas tentang cara mendeliver pesan atau cara kita menyampaikan pesan, maka hal penting yang harus Anda perhatikan adalah vokal Anda, verbal, komunikasi verbal Anda, dan juga bahasa tubuh. Terkait dengan komunikasi verbal, pada saat Anda berbicara, Anda harus dapat memastikan apa yang Anda sampaikan jelas, artikulasinya baik, bisa didengarkan oleh semua audiens. Kemudian saat Anda berbicara, intonasinya tidak boleh datar, harus menggunakan jeda, berbicara dengan interval, agar mudah diikuti oleh audiens, dan tidak ada kata-kata yang mengganggu, seperti keseringan mengucapkan kata ya. Kalau terlalu sering kata-kata ya diucapkan, akan sangat mengganggu pendengaran audiens. Jadi Anda harus juga mengurangi hal tersebut. Itu yang terkait dengan komunikasi verbal. Kemudian yang terkait dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang Anda gunakan pada saat Anda menyampaikan pesan itu harus senada. Ekspresi wajah Anda harus sesuai dengan pesan Anda. Kemudian gerakan tangannya juga harus sesuai. Gestur tubuhnya juga harus sesuai. Dan juga yang tak kalah penting, ini yang terkait dengan bahasa tubuh adalah kontak mata. Saat Anda berbicara, hindari keseringan melihat ke layar. Anda harus tahu kegiatan presentasi, kegiatan public speaking itu adalah sebuah proses komunikasi. Oleh karena itu, pada saat Anda berbicara, Anda harus menghadap ke audiens. Pandangan Anda harus lebih banyak ke audiens. Harus ada kontak mata, supaya terjalin komunikasi yang efektif. Dan juga sebagai bentuk respek Anda kepada audiens, dan untuk melihat respon audiens terhadap penampilan yang Anda lakukan, terhadap presentasi Anda, terhadap public speaking Anda. Lalu untuk tips yang keempat, aktifkan fitur presenter view dan gunakan remote presenter. Fitur presenter view merupakan salah satu fitur yang sangat powerful yang memungkinkan bagi Anda untuk mengatur tampilan layar, di mana tampilan layar yang ada di laptop dengan di proyektor itu berbeda. Anda bisa lihat di layar laptop, Anda bisa atur, bisa lihat urutan slide, bisa juga melihat catatan yang Anda
masukkan. Kemudian di layar proyektor yang terlihat hanya slide-nya saja. Dan juga pada saat Anda melihat monitor, audiens tidak akan mengira bahwa di layar monitor tersebut tampilannya beda dengan yang ada di proyektor. Saya selalu menggunakan fitur presenter view, saya selalu mengaktifkannya ketika saya melakukan presentasi. Kalau saya menggunakan slide, pasti saya mengaktifkan fitur tersebut. Baik itu presentasi yang offline, tatap muka, maupun ketika saya melakukan presentasi via Zoom. Kemudian selain mengaktifkan presenter view, gunakanlah remote presenter untuk mengatur jalannya presentasi, mengatur perpindahan slide. Dengan menggunakan remote presenter, Anda bisa tampil lebih menarik, lebih profesional, karena Anda bisa mengatur perpindahan slide dari tempat Anda berdiri. Jadi saya sangat sarankan bagi Anda yang sering melakukan presentasi mempunyai remote presenter. Lalu tips yang kelima, libatkan audiens dalam presentasi. Dalam menjalankan presentasi, ada banyak aspek yang akan membuat presentasi Anda itu disorot atau diperhatikan oleh audiens. Jika di awal Anda sudah berhasil membuka presentasi Anda dengan baik, dengan menarik dan juga meyakinkan, kemudian Anda sudah berhasil mengoptimalkan komunikasi verbal Anda dan juga bahasa tubuh Anda, maka langkah berikutnya Anda juga harus melibatkan audiens ke dalam presentasi Anda. Terlebih ketika Anda melakukan presentasi dengan durasi waktu yang lama. Kalau hanya menampilkan presentasi dengan durasi singkat, 5 menit, 10 menit, atau 15 menit, lebih mudah menjaga perhatian audiens. Tapi ketika Anda menampilkan presentasi dengan durasi waktu yang lama, 1 jam atau lebih, maka komunikasi verbal, bahasa tubuh saja itu tidak cukup. Tapi Anda juga harus libatkan mereka. Caranya bagaimana? Ada banyak pendekatan. Anda bisa libatkan audiens Anda dengan menggunakan cerita. Jadi, dalam presentasi, Anda sisipi cerita-cerita yang menarik, yang sesuai konten. Sampaikan ceritanya dengan ekspresif. Maka itu akan menyentuh emosi audiens. Selain menggunakan cerita, Anda juga bisa melibatkan audiens ke dalam presentasi dengan humor. Tentu ini tidak gampang ya. Kalau memang tidak terbiasa, butuh berlatih, butuh ilmu tersendiri untuk bisa humor dengan nyaman di hadapan audiens. Kemudian bisa juga dengan mengajukan pertanyaan, bisa melakukan games ataupun hal-hal yang lain. Itu tadi adalah 5 cara membuat presentasi menarik dan juga diperhatikan. Sekali lagi saya ulangi, 5 cara yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah buat kesan pertama yang menarik dan meyakinkan. Kemudian yang kedua, buat dan gunakan slide yang menarik secara visual. Kemudian yang ketiga, optimalkan cara mendeliver pesan, optimalkan cara penyampaian pesan. Kemudian yang keempat, aktifkan fitur presenter view dan juga gunakan remote untuk mengontrol perpindahan slide. Kemudian yang kelima, libatkan audiens ke dalam presentasi Anda. Terapkan 5 hal tersebut untuk presentasi Anda. Saya yakin jika 5 hal tersebut Anda lakukan dengan benar, Anda persiapkan dengan benar semuanya, Anda akan bisa tampilkan presentasi yang lebih menarik, yang lebih berkelas, dan tentunya potensi presentasi Anda diperhatikan oleh audiens itu juga akan lebih besar. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video sharing saya berikutnya.